Oke, jadi di video kali ini gua bakal ngebahas tentang gimana sih caranya kita itu menghilangkan rasa panik kita ketika kita tuh dalam keadaan terdesak di game Free Fire ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lepmu Game ini. Nah, jadi berhubung kemarin itu ada yang request, Bang, gimana sih caranya kita tuh menghilangkan rasa panik kita ketika ketemu musuh dan posisi kita tuh dalam keadaan terdesak. Perasaan gue lihat kemarin itu di konten gameplay abang itu kayaknya tenang banget. Ketika posisinya terdesak, abang bisa tenang, bisa ngadapin santai gitu ya. Jadi gimana sih bang kuncinya atau caranya? Sebenarnya caranya itu cukup simple. Nanti bakal gue bahas untuk poin-poin penting. Kenapa sih gue bisa tenang banget ketika ketemu musuh, atau kenapa sih gue bisa tenang banget ketika gue itu dalam keadaan terdesak? Oke, langsung aja kita bahas untuk tips dan trik yang pertama, yaitu selalu antisipasi sebelum kejadian dan berusaha untuk memperhitungkan kejadian yang bakal terjadi. Jadi misal di belakang kan ada motor kan, jadi kalian tuh harus mempertimbangkan misal motornya itu bakal ke arah kita. Jadi di sini kan posisinya nggak ada glowal. Jadi kalau misal kita nembak di belakang tadi, otomatis kita nggak bakal ada backup tempat untuk menghindar dari motornya. Jadi di sini kalian langsung aja cari backup yang namanya kayak ya bebas lah. Kalau misal ada glowal ya nggak apa-apa, kalian open fire langsung nggak apa-apa. Karena berhubung gue tadi itu nggak punya, ya kalian tuh harus cari tempat yang aman agar ketika motor itu nyamperin ke kalian, kalian tuh punya waktu untuk bisa menghindar dari motor itu, atau punya tempat untuk berlindung itu juga. Karena temennya tadi itu ada yang turun, gue bisa aja dulu yang kanan atau yang turun, karena motor ke arah kita itu butuh waktu untuk nyamperin kita. Terus untuk prediksi selanjutnya yang kalian bisa gunain adalah dengan mendengarkan step musuhnya. Karena ketika kalian itu mendengarkan step musuhnya, kita bisa dengar di kanan atau di kiri, kita itu bisa prediksi musuhnya itu posisinya di mana. Jadi ketika kita itu mau di jump scare, kita tuh udah tahu posisinya, kita bisa jaga jarak dan lain-lain untuk antisipasi. Terus kita lanjut lagi untuk yang kedua, yaitu belajar untuk berpikir kritis atau cepat dengan tenang agar kita itu bisa mencari sebuah solusi. Tapi di sini perlu digarisbawain juga untuk pikiran kritis atau cepat itu sendiri harus berdasarkan dengan mekanik yang benar seperti ini. Jadi ketika gue di sini tuh diras, gue bisa balik badan agar emosi itu terkena panci yang gue pakai. Jadi kalau misal kalian tuh mau berpikir kritis dengan berpikir kritis atau cepat dengan tenang, itu bukan berarti langkah yang kalian ambil itu bisa benar. Ada juga yang namanya kritis cepat tapi salah juga. Jadi di sini perlu kalian ketahui juga gimana sih momen-momen ini gue harus gimana. Itu harus kalian pelajarin juga. Jadi bukan berarti kalian berpikir cepat itu selalu benar, itu salah ya. Karena ketika kita itu berpikir kritis, otomatis kita itu dituntut untuk bisa berpikir dengan cepat ya. Jadi misal kalau semakin cepat kita itu berpikir, ada kemungkinan kalian itu semakin besar untuk salah mengambil keputusan. Jadi di sini penting banget untuk kalian itu belajar tentang mekanik-mekanik agar ketika kalian itu dapat momen seperti itu, kalian bisa langsung refleks untuk ngelakuin seperti itu. Terus kita lanjut lagi untuk yang ketiga, yaitu berusaha untuk lebih duluan nembak musuh ketika dua jarak dekat. Ini perlu digarisbawain ya, ketika dua jarak dekat dan memberikan posisi yang susah untuk musuh itu ngehit kita. Jadi ini perlu digarisbawain ya, ketika kalian itu dua jarak dekat, usahakan kalian itu mendapat posisi menembak yang pertama. Dan untuk yang kedua, kalian itu harus bisa untuk memberikan posisi yang susah agar musuhnya itu susah untuk ngehit kalian. Nah, ini poin penting banget untuk kalian ketahui. Jadi yang pertama kan gue udah bilang untuk kita itu bisa mendapatkan hit yang pertama ketika dua jarak dekat. Dan untuk yang kedua gue udah bahas juga, kita itu harus memberikan posisi yang susah untuk bisa dihit oleh musuhnya. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena momen krusialnya itu ada di darah kita. Kebanyakan orang panik karena ngelihat darahnya itu berkurang banyak. Jadi untuk antisipasi kita itu ketika dua jarak dekat, kita harus bisa mendapatkan posisi hit yang pertama. Dan untuk yang kedua, kita itu harus bisa memberikan posisi yang susah agar musuhnya tidak memberikan damage yang fatal ke arah kita. Tapi misal kalau dua jarak menengah ataupun dua jarak jauh, kita ditembak duluan itu nggak apa-apa ya. Terus kita lanjut lagi untuk yang keempat, yaitu ketika dalam keadaan terdesak, usahakan cari musuh yang lebih mudah untuk ditembak duluan. Jadi ketika momennya seperti ini, terkadang kan kita dikeroyok kan itu dalam keadaan terdesak juga kan. Jadi kita itu harus tahu mana musuh yang harus kita tembak duluan atau diajar duluan. Jadi jangan dua-duanya langsung kalian sikat barengan, itu jangan ya, fokus sama satu orang. Jadi misal kalau satu orang itu udah kenok, baru kalian sikat yang satunya lagi. Jangan kalian sekaratin satu, kalian gak lanjutin terus kalian sekaratin yang lain, itu kan buang-buang waktu.
waktu. Musuhnya ada waktu juga untuk bisa main kitan. Jadi di sini misal kalau kalian ketemu musuh lebih dari satu atau banyak, kalian tuh fokus sama satu orang sampai musuhnya itu habis. Jangan dipikirin kalian misal ya ketemu 4 langsung kalian sikat 4 barengan, itu jangan ya. Pikirin di diri kalian itu untuk ngehajar satu-satu. Karena ketika kalian tuh cuma 1 orang dan 4 orang itu langsung open fire ke kalian langsung, ya kalian tuh bakalan mati lah. Masa iya damage 1 orang bisa ngalahin 4 orang, kan nggak bisa. Makanya di sini agar ketika kalian tuh dalam keadaan terdesak, misal kalian main squad kalian tinggal sendiri doang, ya kalian tuh harus fokus untuk ngajar satu persatu. Terus kita lanjut lagi untuk yang kelima, yaitu jika memang dalam keadaan terdesak, kalian tuh bisa untuk lari dulu atau kabur dulu, atau kalian tuh bisa menggunakan cara yang benar seperti ini, atau kalian tuh bisa kalau punya glowel ya. Dengan glowel itu kalian bisa menggunakan trik yang namanya mengunci diri dengan menggunakan glowel. Tapi cara ini tuh punya kelemahan dengan menggunakan granat. Misal kalau musuh ada granat bisa dilemparin ke atas habis itu kena. Nah itu kelemahannya. Tapi ketika emang tempatnya itu open, ya itu emang satu-satunya opsi untuk kita tuh bisa bertahan hidup, yaitu dengan mengunci diri. Karena ketika kita itu dalam keadaan terdesak dan kita tuh ngerasa nggak kuat atau nggak bisa ngelawan musuhnya, ya salah satu opsinya kalian tuh bisa gocek dulu atau kabur ke rumah. Itu kalau ada rumah di sekitar kalian, bisa gocek dulu, lari ke rumah, kabur. Itu sampai tempatnya aman atau sampai kalian tuh posisinya udah aman, itu baru kalian tuh bisa kembali. Tapi kalau misal tempatnya yang open seperti ini, satu-satunya cara untuk kalian tuh bisa berlindung dengan aman adalah dengan mengunci diri dengan menggunakan glowel. Tapi ketika kita itu menggunakan glowel untuk mengunci diri, itu dibutuhkan sekitar 2-3 glowel ya. Itu udah cukup untuk kita itu bisa mengunci diri kita sendiri. Jadi di sini perlu banget untuk kalian tuh punya resource glowel yang cukup ya. Apalagi kalau momennya itu terdesak banget, itu penting banget kan. Terus kita lanjut lagi untuk yang keenam, yaitu ketika dalam keadaan terdesak, jangan pesimis kalian itu bakalan kalah. Coba aja dulu. Misal momennya seperti ini, gue disikat dari belakang dan juga depan. Kalau di sini gue itu udah ngerasa pesimis, wah nanti ini gue bakalan kalah nih. Apalagi panik ditambah kayak rasa pesimis itu, ya otomatis itu bakalan kejadian beneran. Tapi kalau di sini ketika dalam keadaan terdesak, kalian tuh punya pikiran dicoba aja dulu. Masalah menang atau kalah itu nggak usah kalian pikirin ya. Jadi jika kalian menang, yaitu adalah buah yang kalian petik ketika kalian itu tetap mau mencoba ketika momennya itu terdesak, yaitu adalah buahnya. Tapi kalau misal kalian tuh kalah, yaitu udah nice try, itu adalah percobaan yang udah kalian tuh maksimalin meskipun hasilnya itu belum manis. Tapi misal kalau kalian tuh dari awal udah pesimis, momennya terdesak, ya itu kayak kalian tuh udah, wah gua kalah aja dah, ya itu udah kalah beneran. Jadi di sini kalau misal kalian tuh momennya itu udah terdesak, terus kalian tuh nggak menguntungkan banget, tetap aja jernihin pikiran dulu gimana caranya. Meskipun hasilnya itu tidak sama seperti yang kalian pikirkan, tapi setidaknya kalian tuh udah berusaha untuk nyoba daripada kalian tuh pesimis bakalan kalah. Terus kita lanjut lagi untuk yang ketujuh, yaitu rasa panik itu wajar, tapi bagaimana cara mentalitasmu itu untuk membuat semua keadaan itu kembali tenang, atau kalian tuh bisa tenang untuk lawan musuhnya. Nah ini penting banget untuk kalian ketahui. Meskipun terkadang kalian tuh ngelihat gue nggak panik, tapi terkadang gue itu ngerasa panik. Tapi gue udah terbiasa karena mentalitas gue itu untuk momen seperti itu udah biasa banget. Jadi di sini pentingnya itu apa sih? Semua orang itu normal ngalamin yang namanya rasa panik. Tapi gimana caranya kita tuh bisa balik ke nol lagi atau titik tengahnya kita nggak panik, gitulah intinya. Jadi misal kalau kalian tuh ngerasa panik, mentalitas kalian tuh harus punya rasa itu. Jadi gimana cara gue ngebalikinnya atau gimana caranya gue itu bisa tenang kembali? Itu yang harus kalian ketahui. Jadi bukan berarti di sini tuh gue nggak pernah panik sama sekali ya. Pernah panik, cuma ala kadarnya atau cuma ukurannya. Nggak pernah panik banget tuh, nggak pernah. Karena gue udah tahu gimana cara ngatasinya atau gimana cara ngebuat kita itu bisa tenang kembali. Dengan cara terkadang itu ya misal kalau nge-gameplay itu kadang gue kan kalian sering dengar gue tuh nyanyi ya. Itu adalah salah satu caranya. Gue sering geremeng-geremeng sendiri, ngomong kebanyakan, sering nyanyi-nyanyi juga. Itu adalah salah satu cara gimana caranya gue itu bisa ngatasin rasa panik gue. Jadi gue arahin untuk gue lupapin ke arah yang lain. Gue nyanyi kayak ngomong-ngomong sendiri kayak itu bikin gue itu bisa lebih rileks. Jadi sebenarnya ya itu tadi, gue itu terkadang juga ngerasa panik, cuma nggak gue ungkapin ke kalian. Gue arahin ke kebanyakan ngomong, ngejelasin sesuatu, itu yang bikin gue itu nggak panik. Tapi ternyata terkadang itu ngerasa panik gitu loh. Oke, so jadi di video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Lipmo Game ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. See you next time. Bye bye.